Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia channel Ustazah Google yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manaqib Syekh Ali Baros. Nama lengkap beliau adalah Syekh Ali bin Abdullah bin Ahmad bin Umar Baros bin Sofar bin Mahdi al-Huraidi, sedangkan Baros merupakan salah satu kabilah asli dari daerah Huraidoh, Hadramaut. Sayyid Isa bin Muhammad al-Habsyi menulis tentang beliau, Syekh Ali Baros adalah seorang guru besar yang pernah ada di lembah Hadramaut, al-Arif Billah, berkedudukan tinggi, sosok seorang guru yang harismatik, mempunyai pandangan yang dalam dan terkadang keluar dari diri beliau sesuatu yang di luar akal sehat. Bagian awal, pertemuan awal dengan sang guru besar, Al-Habib Umar bin Abdurrahman al-Atas. Awal dari perjalanan hidup beliau dalam menempuh kemakrifatan kepada Allah dimulai dengan berguru kepada Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman al-Atas. Beliau duduk berkhidmah kepada sang guru, dan hari-harinya disibukkan dengan menggembalakan kambing milik gurunya di pegunungan kota Huraidoh. Sejarah menceritakan, suatu kali saat Syekh Ali Baros menggembala kambing, beliau bertemu dengan seseorang yang belum pernah beliau kenal sebelumnya. Orang tersebut tiba-tiba memberinya makanan. Setelah makan makanan pemberian orang misterius tadi, Syekh Ali Baros merasakan ada yang berubah dari sebagian diri beliau. Beliau merasa mata hatinya semakin terang, merasakan kelapangan dada dan cinta akan ketaatan. Semenjak kejadian tersebut, Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman al-Atas merasakan akan perubahan pada diri Syekh Ali Baros. Dan semenjak itu pula, Syekh Ali Baros menjadi teman seperjalanan Habib Umar al-Atas kemanapun beliau pergi. Dan akhirnya, beliau menjadi murid istimewa bagi Habib Umar. Suatu ketika, Al-Habib Umar al-Atas berucap tentang kepribadian Syekh Ali Baros, "Sesungguhnya Ali adalah lisanku. Barang siapa yang memisahkanku darinya, dia tidak akan selamat." Begitu tinggi kedudukan beliau di mata gurunya. Bahkan dalam prosesi pembacaan ratib al-Atas, tidak akan dimulai pembacaan ratib tersebut, kecuali dibuka dengan pembacaan Al-Fatihah kepada Sohibur Rotib yang disandingkan dengan nama beliau Syekh Ali Baros. Bagian kedua, mendapat kemuliaan berkat khidmat kepada gurunya. Suatu hari, Syekh Ali Baros sedang memijat gurunya Al-Habib Umar al-Atas, sedangkan murid-murid beliau berkeliling mengerumuni beliau. Tiba-tiba datanglah seorang badui. Tanpa berkata-kata, badui ini mencium tangan Al-Habib Umar al-Atas, kemudian pergi. Murid-murid beliau bertanya kepada beliau tentang badui yang baru saja mencium tangan beliau. "Siapakah orang badui tadi? Dia datang hanya untuk mencium tangan Anda, kemudian pergi." Habib Umar kemudian menjawab, "Itu adalah Nabi Khidir alaihi salam. Beliau masih berada di pasar di dekat masjid itu. Pergilah kalau kalian ingin menemuinya." Semua murid beliau dengan serta-merta berhamburan mencari Nabi Khidir alaihi salam, kecuali satu orang yang masih tinggal menemani beliau, yaitu Syekh Ali Baros. Habib Umar pun bertanya kepada Syekh Ali, "Ya Ali, kenapa engkau masih di sini dan tidak ikut mencari Nabi Khidir a.s?" Syekh Ali hanya menjawab, "Ya Habib Umar, Nabi Khidir alaihi salam saja mencari Anda. Buat apa saya mencari Nabi Khidir alaihi salam?" Beliau juga belajar kepada seorang ahli fikih yang tinggal di lembah AMD, Al-Arif Billah Ahmad bin Ali Babuhair, dan hal itu atas rekomendasi dari sang guru Al-Imam Umar al-Atas. Dari Syekh Ahmadlah yang menjadikan diri Syekh Ali Baros menjadi seorang yang ahli fikih. Bagian ketiga, pertemuan Syekh Ali Baros dengan Rasulullah. Sejarah menceritakan, di saat beliau menetap di Madinah selama 40 hari, beliau menunggu izin untuk pulang atau menetap di Madinah. Bingung dengan tidak adanya isyarah apapun, Al-Habib Abdullah bin Muhammad yang dikenal dengan Sohibu Qasam menganjurkan kepada beliau untuk membaca maulid di Masjid Nabawi dengan gaya bacaan orang Hadramaut. Mendengar anjuran tersebut, beliau pun bergegas untuk melaksanakannya. Setelah salat zuhur dilakukan, beliau langsung menuju ke arah mihrab Sayyidina Utsman dan langsung menghadap ke pusara Rasulullah dan memulai membaca maulid. Kebetulan pada saat itu jamaah Masjid Nabawi sedang banyak, baik dari orang asli Madinah sendiri, atau orang-orang Hadramaut yang telah lama tinggal di Madinah.
Mendengar bacaan Syekh Ali Baros, para pendengar kagum dan tersihir akan tertibnya lantunan-lantunan pujian kepada Rasulullah serta nada khas Hadramaut yang membuat para jamaah betah mendengarkannya. Bacaan beliau menyebabkan keadaan pada saat itu menjadi khusyuk dan tenang bila menghayati apa yang dibaca oleh Syekh Ali Baros. Keadaan itu menyebabkan banyak dari jamaah yang menangis, terbawa oleh alunan serta isi kenangan-kenangan indah jalan hidup Rasulullah. Setelah selesai pembacaan maulid, salat Isya pun dilaksanakan. Beliau bersama Sayyid Abdullah, Sohibu Qasam langsung menuju ke arah pusara Rasulullah setelah menjalankan jamaah Isya. Ternyata, di depan ada orang yang menunggu beliau. Orang tersebut lalu berkata, "Andakah orang yang membaca maulid tadi? Sesungguhnya Rasulullah menyuruh Anda untuk membacakannya kembali besok selepas salat subuh tepat di pusara beliau Rasulullah." Mendengar perintah tersebut langsung saja beliau teringat dengan apa yang terjadi dengan Syekh Ahmad Al-Rifai. Beliau lalu melantunkan beberapa bait syair. Artinya, harap ulurkanlah kedua tanganmu, agar bibir ini dapat mencium keduanya. Sungguh benar, itulah perintah yang tak pernah terbesit oleh setiap orang, sehingga beliau langsung saja memenuhi perintah Rasulullah untuk membaca kembali maulid di hadapan pusara Rasulullah. Selepas pembacaan maulid, Syekh Ali Baros tidak langsung pulang, melainkan tetap di depan pemakaman hingga waktu syuruk matahari terbit. Lalu terbesit di hati beliau bait syair kepunyaan Syekh Ahmad Al-Rifai. Artinya, harap ulurkanlah kedua tanganmu, agar bibir ini dapat mencium keduanya. Spontan keluarlah tangan mulia Rasulullah, melewati wajah dan dada beliau. Seketika itu juga beliau langsung menciumnya, sehingga diri beliau menjadi lupa akan segalanya. Bagian keempat, perpindahan Syekh Ali dari Huraidoh ke Huraibeh. Sepulangnya beliau dari menunaikan ibadah haji, beliau langsung menemui guru besar beliau di Huraidoh Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Namun sang guru memerintahkannya untuk pindah ke sebuah daerah di Dauan, yaitu Huraibeh. Awalnya sangat berat bagi Syekh Ali Baros meninggalkan guru tercinta, namun atas desakan gurunya itu, beliau pun melaksanakan perintah tersebut. Dengan kepergian Syekh Ali tersebut dari Huraidoh, untuk berdakwah menyebarkan ajaran Islam yang berakibat banyak para ulama setempat yang berguru kepada beliau. Para peziarah pun berduyun-duyun menemui beliau, baik dari keturunan Ba'alawi atau selain mereka. Bagian kelima, karya-karya Syekh Ali Baros. Banyak karya-karya beliau yang kemudian mencuri perhatian para penuntut ilmu untuk mempelajarinya, diantaranya Syarah Al-Hikam Ibnu Athaillah, yang sampai mendapat pujian dari guru besarnya. Sesungguhnya kitab Al-Hikam bagaikan perawan yang tidak akan mampu dinikahi oleh siapapun kecuali oleh syarahnya ini, yaitu syarah karya Syekh Ali Baros. Karya beliau yang lainnya, Misikatul Fikr fi Hakiki Zikir, syarah dari nasihat-nasihat Al-Imam Al-Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim yang diambil langsung dari guru besar, Al-Habib Umar Al-Atos. Dan Syekh Ali pun sempat mengambil sanad langsung dari Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau juga mempunyai karya syarah bait-bait syair kepunyaan Syekh Al-Qut Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Atni yang perkataan awalnya berbunyi. Beliau juga mempunyai karya syarah bait-bait syair kepunyaan Abu Hamrotos, dan beliau juga mempunyai karya lain yaitu syarah dari karangan guru besar beliau, Rotibal Atas yang beliau namai dengan Tanbi Al-Ghafil wa Targiyu Al-Wasil. Al-Habib Ali bin Husain Al-Atas Sahibul Bungur di dalam karyanya yang berisi tentang biografi Al-Habib Soleh bin Abdullah Al-Atas, menulis secara ringkas tentang biografi Syekh Ali Baros sambil menceritakan bahwa pada hari Senin akhir umur Syekh Ali, di mana beliau sedang berzikir dalam keadaan berdiri, tanpa disadari oleh beliau salah satu anggota keluarganya melihat beliau dalam keadaan berzikir sambil berdiri tanpa dirasa hingga pertengahan hari, yang membuatnya terheran-heran sehingga mereka memperhatikan terus apa yang sedang terjadi kepada diri beliau. Setelah lamanya beliau goibah hilangnya perasaan sadar seseorang, beliau tersadar bahwa hari sudah siang, lalu beliau bercerita tentang apa yang terjadi terhadap dirinya barusan.
Cerita beliau diawali dengan pertemuan beliau dengan Rasulullah yang bersama dengan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas sembari mereka mengatakan kepadanya, "Mari ikut kami, kau sudah tidak seharusnya ada di sini lagi." Namun Syekh Ali Baros menjawab, "Biarkanlah aku sebentar bersama keluargaku dulu, agar tidak terlalu mengejutkan mereka." Lalu Al-Imam Umar Al-Attas berkata, "Boleh, tapi untuk hari ini saja." Dan benar terjadi 1 hari kemudian beliau ketika itu dalam keadaan sehat, dan masih dalam rutinitasnya mengajar. Beliau wafat tepat hari Rabu ketika dalam keadaan bersama murid-muridnya. Beliau wafat di kota di mana beliau menyebarkan ilmunya, Huraibeh, tepat pada bulan Rabiul Awal tahun 1094 Hijriah pada usia 67 tahun. Wallahualam bisawab. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen dan share videonya, supaya saya Ustazah Google semangat membuat konten yang menginspirasi umat. Saya pamit undur diri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.